Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Hari ini gereja semesta merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Bait Allah. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada padanya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer,
namanya Hana. Ia juga sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini 40 hari setelah Natal, kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Pesta ini berakar pada tradisi Yahudi. Sebagai anak laki-laki sulung, setelah 40 hari kelahirannya, Yesus dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Allah. Maka melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, kita mendengar tentang kedatangan Yesus Kristus. Ia datang untuk menjawab harapan umatnya akan kegiatan di tempat suci Kenisa Rumah Allah. Ia datang untuk menjawab rasa kecewa umat Israel yang mengalami seolah-olah Allah pasif dan diam di tengah upaya membangun Kenisa untuknya dan di tengah upaya menghidupkan ritual di dalamnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus akan masuk dalam Kenisa. Ia memurnikannya karena ia sendiri adalah Kenisa abadi. Pokok dan ujung dari semua kegiatan di Kenisa. Dalam Injil, Yesus oleh Simeon dianggap sebagai keselamatan yang datang dari Allah untuk semua bangsa. Ia adalah terang bagi bangsa-bangsa, tetapi Yesus juga menjadi sumber perbantahan karena ia membawa pengadilan ilahi. Karena itu, bagi Maria akan muncul pedang yang menembusi jiwanya. Ia adalah persembahan hidup yang menyelamatkan semua bangsa. Ia menghidupkan kegiatan iman di Kenisa, sekaligus menunjukkan dalam dirinya sebagai Kenisa semesta yang merangkum semua Kenisa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang tua, Yusuf dan Maria melaksanakan kewajiban mereka sesuai hukum Taurat Musa. Mereka membawa Yesus ke Kenisa sesuai hukum Taurat. Dari kisah ini, kita menjadi tahu bahwa Yusuf dan Maria sungguh-sungguh merupakan orang tua yang setia dan taat, baik secara spiritual kepada Allah maupun secara sosial menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Maka tidak heran kalau di akhir bacaan Injil hari ini ditekankan bahwa anak itu yang dimaksudkan adalah Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Karena orang tua biologisnya pun adalah orang-orang yang berlimpah kasih karunia dan taat kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
keteladanan orang tua sangat penting bagi anak-anak. Dalam pengalaman sehari-hari, ada anak yang sangat sulit berbagi kasih karena ia sendiri haus akan kasih. Bahkan pernah ada remaja yang bersharing bahwa ia susah sekali membayangkan Bunda Maria sebagai bunda penuh kasih karena hampir setiap hari ia bertengkar dengan ibu kandungnya di rumah. Oleh sebab itu, melalui pesta Yesus persembahkan di Kenisa ini, kita diajak untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, baik secara sosial maupun secara spiritual. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah pada pesta Yesus persembahkan di Kenisa, kita semakin menyadari akan panggilan dan tugas sebagai orang tua untuk menjadi rekan sekerja meneruskan kehidupan di muka bumi ini. Maka didiklah putra-putri Allah yang dititipkan kepada saudara dan saudara sekalian. Semoga anak-anak kita semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.